Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indana Nurul Hana, NIM 2581141 dari kelas A2 Program Studi Pendidikan Ekonomi. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Ilmu Pengetahuan Sosial. Jadi, di video kali ini saya akan membahas materi tentang perspektif kajian sosiologi. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Materi ini disusun agar pembaca mampu memahami pengertian perspektif kajian sosiologi, memahami tujuan perspektif sosiologi, menjelaskan jenis-jenis perspektif sosiologi, dan menganalisis fenomena sosial menggunakan perspektif kajian sosiologi. Langsung saja, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang perspektif kajian sosiologi, marilah kita memahami terlebih dahulu apa itu sosiologi dan apa itu perspektif sosiologi. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat, hubungan sosial, dan gejala sosial. Sedangkan perspektif sosiologi adalah cara pandang atau kerangka berpikir yang digunakan untuk menganalisis fenomena sosial di masyarakat. Jadi dapat kita simpulkan bahwa sosiologi itu adalah ilmu yang mempelajari masyarakat secara menyeluruh, mencakup hubungan sosial antar individu, antar kelompok, maupun antara individu dengan kelompok, serta berbagai gejala sosial yang muncul akibat interaksi tersebut. Sosiologi tidak hanya melihat manusia sebagai individu yang berdiri sendiri, tetapi sebagai bagian dari suatu jaringan sosial yang saling memengaruhi. Sementara itu, perspektif sosiologi dapat disimpulkan sebagai cara pandang atau kerangka berpikir yang digunakan untuk memahami berbagai fenomena sosial dalam masyarakat. Perspektif ini penting karena satu peristiwa sosial bisa dimaknai secara berbeda tergantung sudut pandang yang digunakan. Misalnya, fenomena kemiskinan bisa dilihat sebagai hasil dari ketimpangan struktur sosial, sebagai akibat konflik kepentingan ekonomi, atau sebagai konstruksi makna yang terbentuk dari cara masyarakat memandang status sosial seseorang. Dengan adanya perspektif, seorang pengkaji sosial dapat menganalisis fenomena secara lebih sistematis, objektif, dan mendalam, bukan sekedar berdasarkan opini pribadi. Adapun tujuan perspektif kajian sosiologi. Perspektif kajian sosiologi bertujuan untuk memahami berbagai fenomena sosial, menganalisis hubungan antara individu, kelompok, dan lembaga sosial, menjelaskan penyebab dan dampak dari perubahan sosial, konflik, serta interaksi sosial, dan memberikan kerangka berpikir yang sistematis dalam mengkaji realitas sosial. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis perspektif sosiologi. Yang pertama ada perspektif struktural fungsional yang dikemukakan oleh tokoh Emil Durkheim dan Talcott Parsons. Menurut perspektif ini memandang masyarakat seperti sebuah sistem yang dimana setiap lembaga memiliki fungsi dan menjaga keseimbangan dan keteraturan sosial. Jadi dapat disimpulkan bahwa perspektif ini memandang masyarakat layaknya sebuah organisme atau sistem yang terdiri dari berbagai bagian yang saling berhubungan. Setiap lembaga sosial seperti keluarga, pendidikan, agama, ekonomi, dan pemerintahan dianggap memiliki fungsi tertentu yang berkontribusi pada keseimbangan dan keteraturan masyarakat secara keseluruhan. Jika salah satu lembaga tidak berjalan dengan baik, maka keseimbangan sistem sosial secara keseluruhan bisa terganggu. Perspektif ini cenderung melihat perubahan sosial sebagai proses penyesuaian menuju keseimbangan yang baru. Yang kedua ada perspektif teori konflik yang dikemukakan oleh tokoh Karl Marx, yang dimana masyarakat dipenuhi konflik kepentingan kekayaan dan kekuasaan memicu perubahan, serta konflik dapat membawa perubahan. Jadi, perspektif teori konflik sangat berbeda dengan pandangan struktural fungsional yang menekankan pada keharmonisan. Perspektif ini melihat masyarakat sebagai arena yang penuh dengan konflik kepentingan, terutama terkait perebutan kekayaan dan kekuasaan. Menurut pandangan ini, ketimpangan sosial ekonomi antara kelompok yang memiliki sumber daya, misalnya pemilik modal,
dan kelompok yang tidak memilikinya, misalnya seperti pekerja, akan terus memicu ketegangan sosial. Konflik ini dipandang bukan sebagai hal negatif semata, melainkan sebagai kekuatan pendorong terjadinya perubahan sosial menuju struktur masyarakat yang baru. Selanjutnya, perspektif yang ketiga yaitu perspektif interaksionisme simbolik, yaitu makna terbentuk melalui simbol, bahasa, gestur, dan tindakan membentuk realitas sosial dan sangat relevan pada era media sosial. Jadi, perspektif ini lebih berfokus pada level interaksi sehari-hari antar individu, bukan struktur besar masyarakat. Menurut pandangan ini, makna dalam kehidupan sosial tidak muncul begitu saja, melainkan terbentuk melalui proses interaksi menggunakan simbol-simbol seperti bahasa, gestur tubuh, ekspresi wajah, dan tindakan. Realitas sosial dipahami sebagai hasil konstruksi bersama melalui simbol-simbol tersebut. Perspektif ini menjadi sangat relevan di era digital dan media sosial saat ini, di mana simbol seperti emoji, tagar, atau tren viral turut membentuk makna dan interaksi sosial baru di masyarakat. Nah, yang terakhir ada perspektif sosiologi kritis, yaitu mengkritisi ketidakadilan sosial, yang dimana biasanya menyoroti dominasi kekuasaan, menyebarkan informasi, dan dapat memunculkan hoaks dan polarisasi. Jadi, perspektif sosiologi kritis ini muncul sebagai bentuk kritik terhadap ketidakadilan sosial yang ada di masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan dominasi kekuasaan, baik dalam bidang ekonomi, politik, maupun penyebaran informasi. Sosiologi kritis berupaya membongkar bagaimana kelompok yang berkuasa dapat memengaruhi opini publik melalui informasi yang disebarkan. Namun, perspektif ini juga mengingatkan adanya risiko negatif, seperti munculnya hoaks dan polarisasi di tengah masyarakat, terutama jika informasi digunakan untuk kepentingan tertentu tanpa mempertimbangkan kebenaran dan keadilan sosial. Selanjutnya ada contoh penerapan media sosial, seperti ada gambar di atas, ada Google, Twitter, Facebook, YouTube, dan lain-lain. Nah, aplikasi ini bisa digunakan untuk mempermudah komunikasi, menyebarkan informasi, dan dapat memunculkan hoaks dan polarisasi juga. Jadi contoh penerapan media sosial misalnya mempermudah komunikasi, karena orang bisa terhubung dan berinteraksi tanpa batasan jarak dan waktu. Media sosial juga bisa digunakan untuk menyebarkan informasi, sehingga berbagai berita dan pengetahuan dapat tersampaikan dengan cepat ke banyak orang, bahkan ke dunia luar. Namun di sisi lain, media sosial juga dapat memunculkan hoaks dan polarisasi, karena informasi yang tersebar tidak selalu benar dan dapat memicu perpecahan opini di masyarakat. Di slide ini menjadi contoh nyata dari perspektif interaksionisme simbolik dan sosiologi kritis yang telah dibahas sebelumnya, di mana simbol seperti like, komentar, dan unggahan membentuk makna sosial, namun juga berpotensi disalahgunakan untuk menyebarkan informasi yang tidak benar atau hoax. Di slide selanjutnya ada pendidikan. Saat ini menjelaskan peran pendidikan sebagai salah satu lembaga sosial yang penting dalam masyarakat. Pendidikan berfungsi untuk membentuk karakter, seperti gambar ini. Di sini menjelaskan tentang seorang guru yang sedang mengajarkan muridnya yang masih usia dini atau kecil. Nah, ini bisa membentuk karakter individu sejak usia dini. Dan juga bisa menanamkan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat, sehingga individu dapat berperilaku sesuai dengan aturan sosial yang ada. Dan juga dipengaruhi oleh kondisi sosial masyarakat. Artinya, proses dan hasil pendidikan tidak berdiri sendiri, melainkan terkait erat dengan situasi sosial, ekonomi, dan budaya di lingkungan sekitarnya. Slide ini sejalan dengan perspektif struktural fungsional yang sudah kita bahas di jenis-jenis perspektif tadi, yang dimana pendidikan dipandang sebagai salah satu lembaga sosial yang memiliki fungsi khusus untuk menjaga keteraturan dan keseimbangan dalam masyarakat. Nah, slide terakhir ada kesimpulan.
Jadi, tidak ada satu perspektif yang mampu menjelaskan seluruh fenomena sosial. Keempat, perspektif sosiologi saling melengkapi, sehingga memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh terhadap kehidupan masyarakat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.